Welcome to my guys. Di chapter 85 sebelumnya, kita telah melihat kematian bintang Tiangang dan Ause bisa mengeluarkan jiwa naga emasnya. Apakah di chapter 86 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 86 ini kita akan melihat kekuatan Monaswo yang lebih overpower dari Ause. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Ause yang terkujur lemas karena cekikan dari Tiangang yang sudah mati karena petir 9 alam milik Ause. Ause mengatakan bahwa kini dia telah membalaskan dendam Arekso. Dengan terkejut Raja Naga Laut Selatan tidak percaya bahwa bintang Tiangang bisa dikalahkan oleh Ause, si anak bodoh. Raja Laut Selatan juga berteriak kepada bintang Disu, bintang Dicang untuk menyerang Ause karena Ause kini sudah terluka parah setelah bertarung dengan bintang Tiangang. Mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya karena Laut Selatan masih yakin dengan kemenangannya hari ini. Swing! Para bintang pun langsung menghajar Aobing. Meski bintang Tiangang sudah tiada, tapi bayangan gelap harus menyelesaikan tugasnya. Aobing yang sudah tidak berdaya pun sepertinya akan pasrah untuk menerima serangan dari bintang gelap. Tiba-tiba Monaswo yang selama ini kita lihat tak pernah melakukan sesuatu apapun, yang sikapnya sangat dingin gitu seperti es, kini datang menyelamatkan Aobing. Monaswo juga sepertinya sedikit kesal karena harus turun tangan dalam pertarungan suku naga. Dengan sekejap dua bintang itu pun langsung beku menjadi es. Aobing langsung shock melihat ibunya bisa mengalahkan dua bintang itu dengan sangat mudah. Monaswo juga mendatangi Laut Selatan dan mengatakan bahwa Laut Selatan melakukan semua ini demi Monaswo, dan sekarang Monaswo sudah datang berada di hadapan Laut Selatan. Laut Selatan pun langsung berkeringat setelah didekati oleh Monaswo. Sambil menempelkan tangannya ke badan Laut Selatan, Monaswo juga mengatakan pada Laut Selatan bahwa Laut Utara sudah pernah bilang, tapi Laut Selatan tidak memperhatikan. Monaswo sungguh tidak peduli pada hidup mati manusia naga. Monaswo juga bukan melakukannya demi siapapun. Hanya saja Laut Selatan sudah membuat Monaswo tidak senang. Dan kretek, Laut Selatan pun beku menjadi es. Aobing yang melihat itu langsung kaget. Karena dengan hanya mengangkat satu tangan saja, ibunya bisa membuat Raja Laut Naga Selatan dan dua bintang bayangan gelap membeku. Para prajurit pun terkejut karena belum pernah melihat naga es sehebat itu. Ause yang selama ini hidup baru pertama kali ini melihat kekuatan Monaswo. Dia sepertinya agak terkejut ya, karena emang sebelumnya juga dia belum pernah ketemu sama Monaswo dalam keadaan bertarung sih, bahwa ternyata ibunya sangat hebat. Ause juga mengatakan dari dulu raut wajah ibunya sama sekali tidak berubah. Bener juga sih, aduh, Mimin juga jadi resep sih sama Monaswo, anjir beda. Dan sekarang malah lebih mirip dengan adiknya Ause. Dan kita akan sedikit dialihkan ke Istana Langit nih, Mang. Di sini terlihat dewa pencatat bernama Yutao. Tugasnya kali ini mencatat sejarah perang dengan Asura. Di sini terlihat Yutao sedang menanyakan posisi prajurit di Istana Langit yang sedang sekarat dan mencatat semua para prajurit yang terluka. Dan terlihat di sini para prajurit yang sedang terluka, meskipun tempatnya sudah penuh, tapi yang terluka masih terus berdatangan. Perang sudah berjalan setengah tahun. Setiap hari akan ada prajurit yang terluka. Dewa Langit yang agung juga ada sisi lemahnya. Sebagai petugas sastra, Yutao tidak bisa maju ke garis depan. Tapi kabar yang disampaikan oleh para prajurit yang sudah kembali tidak bisa membuatnya mengerti betapa gilanya perang ini. Sebagai petugas, demi mencatat kejadian yang sesungguhnya, Yutao tidak bisa terdiam di Istana Langit melakukan rutinitas biasa. Kini, Yutao mencoba untuk pergi
pergi ke garis depan. Tapi atasan pasti tidak akan mengizinkan Yutao untuk pergi. Jadi Yutao akan pergi secara diam-diam. Dengan kemampuan yang dia miliki, seharusnya dia tidak akan ketahuan oleh orang lain. Kini dia berada di garis depan medan perang. Para prajurit batu Taisang Laojun berserakan di mana-mana. Sejak zaman dulu, perang besar Dewa Langit dengan Asura sudah berlangsung puluhan juta tahun. Dan sekarang kejadian itu terulang kembali. Para mayat Asura pun bergeletakan di mana-mana. Apakah pembantaian ini akan terus berlangsung 100 tahun? Tiba-tiba ada yang menyekap Yutao dan dia adalah Gautama. Gautama menanyakan apakah dia petugas dewa dan Gautama juga mengatakan bahwa dia adalah Tathagata. Di sini Mimin jadi sedikit bingung untuk menjelaskannya ya, karena namanya itu ada banyak coy. Ada Buddha Rulai, terus ada Tathagata, ada Gautama. Jadi itu terserah kalian mau panggil apa ya. Di sini Mimin panggilnya Gautama aja. Gautama pun menanyakan kenapa petugas sastra datang ke garis depan. Apa kamu cari mati? Yutao mengatakan bahwa dia hanya ingin membuat catatan, tapi di sini sangat berbahaya, sahut Gautama. Gautama juga mengatakan bahwa Asura ada di dekat sini dan Yutao disuruh berjongkok oleh Gautama. Gautama juga mengatakan apakah Yutao memiliki pengalaman berperang. Yutao mengatakan dia punya pengalaman perang, yaitu perang tertulis. Anjir, kocak juga nih bocah nih. Gautama selalu ada di garis depan untuk mengetahui gerak-gerik musuh. Jadi Yutao pun akan mencatatnya di buku catatan hariannya. Anjir, kocak banget sih si Yutao nih, anjir. Dan kita akan kembali lagi ke Laut Utara nih Mang. Para prajurit mengatakan bahwa Jenderal Bayangan Gelap sudah dihabisi. Apakah mau lanjut? Oke, jadi sekarang Bintang Tiangang sudah mati melawan Ause. Bintang Disu dan Dicang sudah mati di tangan Monasuo. Dan para naga masih memiliki petarung yang kuat. Bayangan Gelap pun kabur karena tidak bisa memenangkan pertarungan. Para prajurit naga pun langsung bersorak kemenangan. Kini yang tersisa hanyalah monster raksasa dari Laut Selatan. Dan manusia naga pun hendak ingin membunuh para monster yang sudah menyerah itu. Tapi di sini ada yang menahannya. Dia adalah Ajiva. Ajiva mengatakan monster raksasa sudah menyerah, jadi tidak perlu lagi untuk membunuhnya. Walaupun mereka ini kaki tangan Dewa Iblis, tapi mereka melakukannya karena terpaksa. Sekarang Dewa Iblis sudah pergi dan mereka pun tidak akan berperang lagi. Ajiva juga meyakini bahwa monster raksasa itu tidak akan membuat masalah lagi dan para monster raksasa itu pun disuruh pergi oleh Ajiva. Sedangkan di sini terlihat Aobing yang memanggil ibunya. Aobing juga mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya bisa membunuh Laut Selatan dan dua bayangan gelap dengan sangat mudah. Ibunya memiliki kekuatan yang sangat hebat, tapi kenapa tidak turun tangan dari awal? Sedangkan semua warga Laut Utara berperang dengan susah payah. Monasuo pun menjelaskan pada Aobing bahwa dia tidak mau terlibat dalam masalah perang. Dia mau berbuat apapun itu adalah kebebasannya dan membunuh juga adalah salah satu hal yang tidak disukainya. Monasuo hanya melakukannya jika dia terpaksa. Kratak. Raja Laut Selatan pun hancur. Monasuo juga menjelaskan pada Aobing bahwa dia bukanlah naga dari era sekarang. Dia hanya menetap sementara di Laut Utara yang sudah tidak pernah menjadi bagian dari kalian. Dan sekarang Monasuo sudah tidak bisa lagi tinggal di istana. Monasuo juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Laut Utara atas perhatiannya selama ini. Dan di sini terlihat perbincangan para prajurit naga yang katanya bahwa ratunya sangat cantik. Dan ada beberapa prajurit juga yang katanya selama ini telah mencintainya secara diam-diam. Ada, Mimin juga jadi suka lah sama Monasuo. Terlalu overpower. Monasuo juga mengatakan pada Ause bahwa di antara semua keturunan yang dia tinggalkan di dunia ini, hanya Ause lah yang mewarisi kekuatan ini. Dan push, overpower banget sih. Jiwanya naga emas, kekuatannya bisa membekukan hati Mimin. Saat pergi ibunya berpesan agar bisa menjaga diri. Aobing pun sepertinya terlihat sedih dan menanyakan kemana ibunya akan pergi. Pengawal ratu mengatakan tidak perlu menanyakan karena dia tidak akan menjawab. Kemanapun dia pergi itu semuanya terserah padanya. Aobing menanyakan pada pengawal itu selama ini apa saja yang sudah diketahui tentang ibunya.
Pengawal itu hanya mengatakan bahwa Monasuo hanya memerlukan teman bicara, bukan pengawal. Dan yang diketahuinya tidak lebih banyak dari Aobing. Aobing masih terus memikirkan perkataan ibunya bahwa dia bukan dari era ini. Apa yang dimaksud dengan kata-katanya? Sebetulnya Mimin tahu jawabannya sih. Tapi kalau Mimin bongkar kayaknya jadi nggak seru, ya kan? Jadi kita lanjut aja biar nanti kalian tahu sendiri. Dan mulai sekarang, Kui si pengawal itu disuruh untuk mengikuti Aobing. Peperangan sudah selesai, tapi pekerjaan selanjutnya masih banyak. Dan Aobing menyuruh orang yang menyebut dirinya sebagai pembasmi bayangan gelap untuk mengatakan sesuatu. Dan di sini Ause dengan tampang blow-on-nya akan berpidato di hadapan suku naga. Dari mulai Laut Timur, Laut Utara, dan juga suku naga lainnya. Semua manusia naga yang bebas pun ada di depan Ause. Ause mengatakan bahwa kakaknya Arekso sebelumnya adalah Raja Naga Laut Timur. Kini dia telah dibunuh oleh Dewa Iblis. Sekarang posisi Raja Naga Laut Timur akan didudukinya. Seharusnya perlu mengadakan musyawarah dulu. Tapi untuk situasi seperti ini, kita sederhanakan saja. Akulah Raja Naga. Apakah ada yang keberatan? Masyarakat pun tidak keberatan karena Ause yang bisa mengalahkan pasukan bayangan gelap dan sudah sepantasnya menjadi Raja Naga. Ause juga mengatakan bahwa Ause bisa menjadi Raja Naga yang lebih ajaib daripada matahari terbit dari barat. Tentu saja harus dirayakan. Tolong sediakan semua wanita cantik Laut Utara. Pum! Datanglah Ajifa memukul kepala Ause. Ajifa meluruskan bahwa sebenarnya yang Ause maksud, kita bisa melewati masa sulit ini, tapi belum waktunya kita untuk bersenang-senang. Karena masih ada banyak manusia naga yang terkurung di dalam berbagai tempat di dunia naga langit. Dan kita harus menyelamatkan mereka semua. Ajifa pun berbisik pada Ause untuk memberikan semangat kepada suku naga. Ause pun mengatakan kepada suku naga, yang paling penting adalah keberuntungan. Kalau beruntung, semua bisa dilakukan. Kini, di bawah kepemimpinan Ause, keberuntungan suku naga pasti akan berubah. Keberuntungan. Mari kita katakan bersama-sama, beruntung. Hiduplah keberuntungan. Anjir, kampret Ause. Raja Naga saat ini sungguh berbeda dari yang lain. Kata-kata yang penuh makna dan lumayan bisa menyemangati suku naga. Dan kita akan dialihkan ke langit atas awan, tempat hunian burung raksasa. Di sini tibalah Monasuo datang ke hadapan kakek naga kuno atau kita panggil kakek Niza. Kakek Niza mengatakan selama ini kau pergi akhirnya kita bisa bertemu. Ternyata Monasuo ini adalah putri dari kakek Niza. Waduh. Selama ini kakek naga kuno tidak pernah bertemu dengan Monasuo. Ternyata Monasuo bermain di Laut Utara. Setelah merubah wujudnya menjadi manusia, Monasuo pun tidak ingin mengatakan sesuatu pada ayahnya. Tapi Monasuo menanyakan kenapa mencarinya. Kakek naga kuno mengatakan bahwa kekuatannya sudah melemah drastis dan akan segera tiada. Kakek naga kuno juga mengatakan bahwa bertemu dengan Monasuo adalah salah satu harapannya. Melihat Ause bisa berubah menjadi naga emas selalu mengingatkannya pada Monasuo. Dan inilah yang kita garis bawahi tadi ya tentang dia. Monasuo mengatakan bahwa kakek Neza sudah hidup terlalu lama. Jika meninggal, itu adalah hal yang wajar. Kakek Neza juga menanyakan apakah Monasuo membencinya. Kenapa tidak bisa memaafkan? Ayah salah, jawab Monasuo. Monasuo tidak membenci kakek Neza. Hanya saja perkataan kakek Neza membuatnya teringat kembali kepada masa lalu. Bahwa dulu saudaranya telah dibunuh dan dimakan oleh kakek Neza. Tapi setelah kejadian itu kakek Neza selalu merenungkan kesalahannya dan tidak melahirkan anak lagi. Tapi Monasuo malah meneruskan keturunan naga kuno yaitu Ause ya yang seperti kita lihat. Monasuo mengatakan bukan demi siapa-siapa. Hanya saja Monasuo ingin bercocok tanam juga dengan manusia naga. Ya, kakek Neza juga menanyakan, sekarang apa rencanamu? Apakah akan tinggal di sini untuk sementara? Jika sudah terbiasa hidup berkelompok, maka pasti akan merasa bosan di sini. Tapi tenang, karena akan ada burung raksasa yang menemani di sini. Ending yang mengharukan. Si Shinji season 4 chapter 86 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya.
Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin Cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan